Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Setiawan dari kelas A Ilmu Komputer dan PM 2217051039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi finite automata. Tugas 2. Finite state automata adalah singkatan dari model automata yang memiliki keadaan terbatas. FSA adalah model komputasi sederhana yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori automata, dan berbagai aplikasi dalam ilmu komputer dan matematika. FSA adalah model yang terdiri dari sejumlah keadaan status yang terbatas dan dapat berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diberikan. FSA biasanya digunakan untuk mengenali dan memproses urutan simbol atau kata dalam bahasa formal. FSA adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Finite state automata mempunyai karakteristik yaitu status, keadaan. FSA memiliki sejumlah terbatas keadaan atau state yang dijelaskan. Setiap state memiliki kondisi atau status tertentu dalam sistem yang dipelajari. Yang kedua ada alfabet, yaitu masukan dari alfabet tertentu yang merupakan himpunan simbol atau karakter yang dapat digunakan sebagai input. Yang ketiga transisi. FSA dalam transisi ini menggambarkan perubahan dari satu state ke state lainnya sebagai proses terhadap input yang diberikan. Yang keempat ada state awal, yaitu FSA memiliki atau beberapa state awal yang menunjukkan keadaan awal sistem sebelum menerima output pertama. Yang kelima ada state akhir atau state penerima. Salah satu atau beberapa state dalam FSA dinyatakan sebagai state akhir atau state penerima. Dia menerima masukan yang sesuai dengan sekumpulan transisi yang mengarah ke state akhir ini. Secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu dimana yang pertama ada himpunan state atau kedudukan, yang kedua ada abjad, himpunan simbol, input atau masukan, tiga ada fungsi transisi, yang keempat ada state awal atau kedudukan awal, yang F adalah himpunan state akhir. Di sini ada contoh FSA dari diagram transisi tersebut. Jadi ini yang event ODD, event ke ODD, ini 0 ke 1, ini S ini event, F ini ODD, fungsi transisi. Di sini fungsi transisi ada ini event pertama terus ke 0 event, terus yang kedua ada event 1 terus ke ODD ke ODD balik, ODD ke event balik ke sini 1. Ini event 0, ini 0, event, 1 ini ke sini, ODD, event ini ODD, 0, ini ODD balik ke sini, ini ODD 1, ini ke sini. Jadi sini FSA itu ada DFA, itu merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol atau hanya menghasilkan perhitungan untuk unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Automata berhingga deterministik atau DFA yang memiliki stata penerima tepat satu tata untuk setiap simbol masukan. Deterministic finite automata. Sebagai contoh berikut, ini adalah contoh DFA. Ini 0,1 yang menerima semua string yang diakhir dengan 0. Ini masuk, ini 0 mulai dari sini, ini ke sini, ini ada yang ke sini, ini seperti contoh yang tadi.
dia balik, ada yang ke sini juga balik 0, ini ke sini pasti 1. Satu hal yang penting dalam yang diperlihatkan pada jenis DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum DFA dengan jumlah state minimum cenderung lebih baik. NFA digunakan dalam berbagai aplikasi seperti yang kedua ada NFA, yaitu non-deterministic finite automata. NFA digunakan berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, persaing bahasa, analisis sintaksis, dan otomatisasi proses. Mereka juga digunakan dalam bahasa pemrograman reguler dan ekspresi reguler untuk mengenali dan memanipulasi pola teks. Meskipun NFA lebih ekspresif daripada DFA, konversi dari NFA ke DFA sering diperlukan untuk implementasi praktis karena DFA lebih efisien dalam menjalankan transisi dan memerlukan ruang keadaan yang lebih sedikit. Berikut ada contoh NFA. Ini contohnya, dia mulai dari sini 0,1, dia balik ke sininya, balik ke event, ini ke ODD di 0, 1. Satu hal yang penting yang perlu diperlihatkan pada NFA adalah jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input diterima. Misalnya di atas NFA, di atas ada beberapa jalur untuk string 0 karena salah satu jalur mengarah ke state akhir, 0 diterima oleh NFA. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.